Jumpa lagi dengan Super Koma. Mari kita beribadah di minggu kelima ini dengan tema Ini Aku, Utus Aku. Kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi utusan Tuhan Yesus yang menceritakan kasih-Nya. Gimana caranya? Kita rajin sekolah minggu. Kita rajin memuji nama Tuhan. Kita rajin berdoa. Kita sayang kepada keluarga kita. Kita sayang kepada teman kita. Selamat menjadi utusan Tuhan Yesus. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar ya hari ini? Pasti semuanya sehat dan sukacita. Nah, sudah adakah yang nonton video teaser ibadah hari ini? Kalau sudah nonton, pasti tahu video teaser tersebut. Iya benar sekali Mbak Tita. Karena video teaser hari ini akan membantu kita untuk memahami cerita tentang firman Tuhan hari ini. Cerita tersebut yang akan kita pelajari hari ini Mbak Tita. Ceritanya adalah tentang bagaimana kita menjadi anak-anak yang siap untuk menjadi saksi Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau ajak teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah untuk memuji bersama. Gimana Mbak Tita? Yuk kita ajak teman-teman yang di rumah untuk berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Kasih Yesus indah, 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita mau nyanyi sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya masih berdiri adik-adik, kita mau kembali memuji Tuhan dengan sukacita tentunya. Karena kita semua dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian Big or Small, Short and Tall, oke? Big or small, short and tall, semua dikasihinya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya untuk kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Tak
berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Silakan duduk adik-adik. Kita mau undang Yesus untuk hadir di sini dalam ibadah kita. Mari kita memuji Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku. Kuduskan, sucikan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, menopang setiap langkah hidupku. Kuduskan, sucikan semua dosaku. Penopang setiap langkah hidupku. Kuduskan, sucikan semua dosaku. Tuhan Yesus, kami mau lakukan ibadah sekolah minggu. Berkati dan sutrai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Haleluya, amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil menyanyikan lagu, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Puji Tuhan, semuanya baik. Oke, kita bertemu kembali ya. Nggak terasa ini sudah 1 tahun lebih kita beribadah di rumah. Kita bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu beribadah di rumah, membaca firman Tuhan, bernyanyi dan mengucap syukur. Mbak Gendis yakin walaupun kalian ibadah dari rumah bersama keluarga, kalian tetap bersuka cita, ya. Oke, kita akan memulai hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada pagi ini juga Engkau beri kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah bersama. Tuhan, pada pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan biarlah apa yang kami dengar firman-Mu pada pagi ini melalui hamba-Mu dapat anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Hadirlah Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, adik-adik, pada pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang Yesaya yang diutus oleh Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama melihat tayangan video berikut ini dulu ya.
Ya, adik-adik lihat kan tadi di video itu ada anak Tuhan yang diberi tanggung jawab, diberi tugas oleh Tuhan. Tuhan berkata, tolong ya salib ini dipegang. Salib ini digunakan untuk sebagai penunjuk arah untuk orang-orang yang mencari kemana aku pergi. Anak itu di awal bagaimana? Bersemangat ya, dia bersemangat. Oke Tuhan, aku akan menjaga salib ini, aku akan memegang salib ini, sehingga orang-orang tahu kemana kau pergi, kemana kau berada. Di awal anak itu sangat bersemangat. Dia di video itu kalian lihat kan, setiap ada orang lewat dia menunjukkan arah, lewat sini Pak, lewat sini Bu, Dek gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, apa yang adik-adik lihat dalam video itu? Iya, anak itu mulai kelelahan. Dia mulai kelelahan karena dia harus menanggung salib itu ketika hujan, kemudian ketika ada angin kencang, ketika salju. Lama-lama dia capek dan akhirnya dia nggak kuat, akhirnya dia jatuh dan dia menyerah. Ya, tapi di tengah rasa letihnya, di tengah rasa dia menyerah untuk ini kok berat banget ya tugasnya jagain salib. Aku awal semangat, tapi kok sekarang aku jadi nggak semangat gitu. Di tengah rasa itu, anak itu bagaimana? Dia bangun, dia ingat kembali, dia ingat lagi janjinya kepada Tuhan. Dia ingat bahwa dia berjanji sama Tuhan bahwa dia akan apa? Akan menjaga salib itu, akan memegang salib itu. Dan dia juga yakin dan dia mengingat bahwa Tuhan pun akan datang kepada dia. Akhirnya dia bangkit kembali, dia pegang salib itu, dan benar Tuhan datang. Dan apa? Tuhan mengatakan bahwa dia bangga sama anak ini karena dia bisa memegang salib ini sampai dengan ia datang kembali. Dan si anak Tuhan pun merasa apa? Dia bahagia, dia bisa apa? Menyelesaikan tugasnya. Dia bisa memenuhi janjinya untuk dia melakukan panggilan Tuhan, untuk dia dapat menepati janjinya menjaga salib itu. Nah, adik-adik sama seperti Yesaya. Yesaya juga ketika Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Kemudian Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku Tuhan. Yesaya menunjukkan kesiapsediaannya dia, bahwa dia mau melakukan tugas panggilan Tuhan. Nah, adik-adik sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik juga diminta untuk mendengarkan panggilan Tuhan dan siap sedia dalam melakukan tugas panggilan Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Nah, kalau sekarang adik-adik itu belajar nih untuk mau menjadi pelayan Tuhan. Contohnya gampang. Misalnya nih ketika di sekolah minggu, kalau misal lagi online gini ataupun tatap muka, seringkali kan mbak-mbaknya, kakaknya bilang, ayo siapa yang mau pimpin doa? Nah, siapa yang mau jadi petugas kolektan? Siapa yang mau pimpin pengakuan iman rasuli? Kita atau adik-adik sebagai orang percaya bisa untuk memberikan diri kalian bahwa aku siap. Oke, aku mau, aku yang pimpin ya. Nah, hal-hal kecil seperti itu menunjukkan bahwa kalian sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya siap sedia untuk melakukan tugas itu. Walaupun dalam melakukan panggilan Tuhan, pelayan Tuhan dalam kenyataannya ya nggak mudah. Seperti si anak tadi yang memegang salib. Ada cobaan, ada rintangannya. Kalau misalnya kalian bisa aja nih, ada anak atau ada teman-teman kalian yang malu, aku malu mau pimpin doa. Nah, malu, takut, itu juga salah satu tantangan. Tantangan bahwa melayani Tuhan, menjadi anak Tuhan itu nggak gampang. Tapi ketika kalian berani melawan rasa malu, berani melawan rasa takut untuk sesuatu yang baik, untuk berani berubah, aku mau pimpin doa, aku mau mengajak orang tua di rumah ataupun keluarga di rumah untuk sama-sama membaca kitab suci, membaca Alkitab, mau memulai hal-hal yang baik bersama sebagai pelayan Tuhan, untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Itu juga hal yang baik dan menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini adik-adik belajar ya
untuk kalian percaya bahwa kalian ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini, menjadi pelayan Tuhan. Mungkin ya, kalau misalnya seiring berjalan waktu ada yang punya talenta bisa main musik, kalian bisa menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemusik di sekolah minggu. Atau juga misalnya kalian punya kemampuan untuk, aku mau nih ngajarin teman-teman aku, misalnya kamu bisa melukis, bisa melakukan kegiatan positif lainnya yang bisa kamu bagikan ke teman-teman kamu, yang dapat menumbuhkan iman kamu dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Silakan lakukan ya. Jadi jangan takut untuk menjadi pelayan Tuhan. Cobaan yang akan datang itu pasti akan selesai, dan tugas kamu juga akan selesai karena penyertaan Tuhan. Untuk itu belajar untuk kita sama-sama yakin bahwa setiap panggilan Tuhan adalah tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kalian dan dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ingat, dimanapun kita berada, kita harus bersedia diutus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau firman-Mu pagi ini mengingatkan kami untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk diutus kemanapun kami berada dan dimanapun kami berada. Kiranya kami dapat menjadi pelayan Tuhan, baik di sekolah minggu, di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh kesadaran, dengan penuh hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Luar biasa hari ini ceritanya adik-adik. Gimana kita diminta Tuhan, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang selalu siap menjadi saksinya, menceritakan tentang kasih-Nya. Nah, ayo kita mau terus jadi anak Tuhan yang siap bersaksi untuk selamanya sampai Tuhan datang lagi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sekolah minggu kami ini. Biarlah melalui ibadah online ini, Tuhan tutup bungkus kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja, Bapak dan Ibu, pendeta, majelis, dan penatua, serta divisi-divisi yang melayani di GKJ Pondok Gede. Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk Eyang, orang tua, dan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Tuhan, jamah mereka satu persatu sehingga memperoleh kesembuhan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Kami juga serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa ini dari pandemi dan segala macam bencana alam. Tuhan, banyak dosa yang terselip dan doa yang kami panjatkan ini, kiranya Tuhan mau mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan sambil memuji Tuhan, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Ya, adik-adik, kita mau bersama-sama menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Putra-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini, namun sebelumnya mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang siap selalu untuk menjadi saksinya, yang senantiasa selalu sukacita dalam menceritakan tentang kasih Tuhan bagi kita. Mari bersama-sama terus menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita mau bersama-sama memuji kembali lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami udah beribadah. Juga tolong Tuhan berikan keluarga kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu doa Bapa Kami bersama-sama. Bapa Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Kita akan bertemu kembali bulan depan. Dengan cerita yang lebih seru tentunya, dengan pembawa pujian yang lebih kece mungkin, dengan pembawa cerita yang lebih seru juga pastinya. Nah, selamat hari Minggu teman-teman, adik-adik di rumah, tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap semangat memuji Tuhan. Ayo, mari menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye, sampai jumpa. Dadah. Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, gimana nih? Tadi udah dengerin firman kan? Nah, aku mau denger dong tema kita hari ini apa ya? Iya bener, tema kita minggu ini adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Nah, hari ini kembali lagi nih sama Kak Bles di sini. Nah, Kak Bles hari ini mau ajak adik-adik semua untuk bikin aktivitas. Ayo ikutin terus ya. Nah, di sini yang kita perlukan adalah 1 lembar HVS, 1 buah gunting, 1 buah spidol, 1 buah pulpen, dan pensil warna atau spidol warna, terserah kalian. Nah, kita mulai ya. Jadi, ini kertas HVS di sini kita lipat jadi berbentuk seperti buku. Nah, kalau sudah seperti ini, kita taruh, terus kita jeplak tangan kita di sini menggunakan pulpen. Ini kalau bisa tangannya di samping kirinya ya. Kita jeplak tangan kita. Jangan lupa juga nih di sebelah sininya. Nah, setelah sudah jadi deh seperti ini. Nah, ini akan kita gunting mengikuti garis yang sudah kita tulis. Nah, ini Kak Bles mulai gunting ya, mengikuti garisnya. Dan sebelah ujungnya juga jangan lupa supaya membentuk seperti tangan. Nah, kalau sudah jadi, ketika kita buka menjadi seperti ini. Tahu nggak, ini adalah seperti tangan yang sedang berdoa. Seperti ini. Nah, setelah jadi, maka kita akan tulis tema hari ini, yaitu Ini Aku, Utuslah Aku. Nah, setelah ditulis Ini Aku, Utuslah Aku yang merupakan tema kita pada minggu ini, kita boleh hias nih sesuka kita. Mau dikasih bunga, terus aku mau kasih juga di sini ada bintang. Terus
ada love. Di sini ada mobil deh. Ini terserah adik-adik ya, mau bikin apa aja boleh banget. Nah, terus aku mau bikin awan-awan deh di sini, beserta matahari. Kalau adik-adik mau gambar gunung, mau gambar pemandangan juga boleh. Nah, sekarang Kables sudah selesai nih hiasnya. Lucu kan? Ada love warna merah. Nah, adik-adik bebas ya mau ngehiasnya kayak gimana. Boleh digambar gunung, boleh digambar pemandangan, atau hal-hal yang adik-adik suka. Nah, setelah itu jangan lupa di depan sini kita tulis nama kita sendiri. Aku tulis ya. Di sini aku tulis nama Kablesita. Jadi deh, ini adalah tangan doa punya Kables. Yuk, aku mau lihat dong tangan doanya punya kalian. Nanti kirim ke aku ya. Berhasil deh, Kables udah bikin tangan doa punya Kables. Kalau dibuka, tada! Nah, jadi segitu aja aktivitas dari Kables. Semoga menghibur kalian yang berada di rumah. Dan juga jangan lupa untuk terus cuci tangan, terus jaga protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa pakai masker kalau keluar, oke? Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.